Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di diskusi hukum sayangi privasi, lindungi media sosialmu dalam rangka merayakan Data Privacy Day. Webinar ini diselenggarakan oleh Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia dan dibantu diselenggarakan oleh Loophole Academy. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Ricky Pratomo dari Loophole Academy. Saya akan menjadi host/moderator untuk hari ini. Seperti itu. Baik, seperti yang sebelum memulai, ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan sedikit disclaimer sebelum dimulainya webinar ini. Tunggu sebentar ya. Baik, bahwa pertama, semua pandangan yang disampaikan merupakan pendapat pribadi dan kita tidak mewakili institusi manapun. Dan kedua, semua pandangan dan argumen yang disampaikan di dalam webinar ini tidak dapat dianggap sebagai pendapat hukum atau legal opinion. Jadi tidak menimbulkan adanya pertanggungjawaban hukum ya. Dan ketiga, tidak ada maksud dan niat dari pihak manapun di dalam webinar ini untuk menyampaikan penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Nah, penyebutan nama dan atau merek usaha merupakan murni untuk kepentingan diskusi akademik. Baik, sebelum saya mulai webinar ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu yang kita sudah bersama siapa saja. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan Bang Raditya Kosasi selaku Ketua dari Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia atau APDI. Selamat sore, Bang Kosasi. Sore semua peserta yang sudah hadir, makasih. Nah, siap, dan yang kedua, lalu saya akan lanjut menyapa pembicara kita. Yang pertama itu ada Ibu Blandina Lintang Setianti, yang selaku researcher dari Institute for Policy Research and Advocacy atau ELSAM. Selamat sore Ibu Lintang. Sore Ricky dan Mas Kosasi, Mbak Danti dan teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang terakhir ada Mbak Ardantin Nurwidya selaku Wakil Ketua dari Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia atau APDI, dan juga menjabat sebagai Senior Manager dari Public Policy and Government Relations dari Gojek, dan juga menjadi bagian dari Group Data Protection Officer atau DPO dari Gojek. Selamat sore Ibu Danti. Baik, sebelum kita mulai acara webinar kali ini, kita akan membicarakan mengenai privasi dan media sosial. Tapi sebelumnya saya akan mengundang Bang Kosasi untuk menyampaikan kata sambutan dan juga mungkin sedikit kata pengantar mengenai webinar ini, mengenai apa pentingnya sih privasi dan apa pentingnya sosial media. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bang Kosasi. Selama 5-10 menit, silahkan Bang. Oke, makasih Ricky. Sebentar ya, saya share screen dulu ya. Siap. Sudah kelihatan ya screen-nya ya? Sudah Bang. Oke, makasih Ricky dan selamat sore untuk rekan-rekan pembicara yang sudah hadir, ada Lintang dan Danti juga. Selamat sore juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir semua, sudah datang ke webinar ini. Perkenalkan, nama saya Raditya Kosasi, saya di sini mewakili APDI. Kami pertama-tama mungkin ingin mengucapkan terima kasih kepada Loophole Academy yang sudah bersedia untuk bekerja sama dengan APDI untuk menyelenggarakan kegiatan sore hari ini. Saya rasa ini momentum yang tepat sekali untuk kita berdiskusi mengenai sosial media dan juga privasi. Kenapa? Karena kemarin kita sebetulnya bisa dibilang seluruh dunia ya merayakan Data Privacy Day gitu. Ini ada kaitannya juga dengan peraturan privacy yang dikeluarkan di Uni Eropa gitu. Jadi dimulai dari mereka, lalu beberapa negara lain juga ikut ikut merayakan Data Privacy Day pada tanggal 28 Januari gitu. Jadi tapi mungkin di Indonesia belum terlalu terdengar gaungnya karena kita juga mungkin masih sibuk dan masih giat sekali untuk mendorong dikeluarkannya RUU PDP. Kita sama-sama berdoa dan juga terus mensupport dari pemerintah semoga undang-undang ini cepat dikeluarkan supaya juga bisa memberikan kepastian hukum terkait dengan pelindungan data dan privasi. Mungkin belum semua dari teman-teman pernah mendengar apa itu APDI gitu. Jadi mungkin sore hari ini saya juga ingin memberikan perkenalan singkat dulu mengenai apa itu APDI.
di salah satu pembicara ada Ibu Danti juga yang merupakan salah satu pendiri dari ABDI. Oke, apa sih latar belakang berdirinya ABDI? Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung sekilas gitu. Jadi kita sekarang lagi mendorong atau DPR dan juga pemerintah sedang menggodok RUU Pelindungan Data Pribadi. Nah, ini cukup unik ya. Pelindungan data pribadi bukan perlindungan. Nah, ini suka banyak yang salah gitu. Ternyata kata yang tepat itu adalah pelindungan gitu. Nah, jadi pelindungan data pribadi ini, RUU ini penting sekali karena sejauh sampai saat ini pengaturan itu masih tersebar di beberapa peraturan. Jadi belum ada harmonisasi. Di negara Uni Eropa, mereka menerbitkan namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Nah, di situ levelnya sudah ditingkatkan dari directive menjadi regulation kan. Jadi mereka juga sudah semua negara harus mengacu ke situ. Gitu. Jadi ini pentingnya harmonisasi terkait dengan peraturan pelindungan data pribadi. Kenapa? Karena kalau tidak ini akan terjadi standar yang berbeda-beda. Jadi ini penting untuk kita secara nasional untuk membuat satu standar yang jelas, tapi juga kita di saat yang sama kita membuat standar yang sesuai dengan standar global internasional. Kenapa? Karena data itu sifatnya cross border, banyak data yang dipakai di Indonesia, tapi sebetulnya disimpannya nyata di luar negeri gitu. Jadi penting untuk kita membuat peraturan yang kita bisa membuat harmonisasi di nasional ini, tapi juga untuk menyesuaikan dengan standar internasional atau standar global gitu. Nah, lalu dimulai dari beberapa concern teman-teman terhadap RUU PDP di beberapa orang gitu yang mungkin pemerhati isu pelindungan data pribadi, kita berinisiatif untuk membentuk sebuah platform atau wadah komunikasi yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk saling berinteraksi, berdiskusi, saling bertukar pikiran terkait dengan isu seputar pelindungan data pribadi. Nah, oleh itu ya salah satu yang mendorong dibentuknya ABDI. Dan selain itu, setelah ABDI terbentuk atau setelah ada asosiasi atau RUU-nya sudah terbit, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu penting untuk meningkatkan standar kompetensi dan juga kemampuan dari para praktisi di bidang pelindungan data pribadi. Karena ke depannya itu nanti lapangan pekerjaannya akan banyak sekali sebagai DPO, sebagai konsultan hukum, itu akan isu seputar pelindungan data pribadi ini jadi isu yang sangat penting sekali. Atas dasar keprihatinan itu dan concern-concern itu, kami beberapa orang berinisiatif untuk membentuk ABDI, Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi Indonesia. Jadi asosiasi ini didirikan tahun lalu, pertengahan tahun lalu, 17 Juli 2020, dan kami sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham sebagai perkumpulan melalui SK Kemenkumham. Nah, ini mungkin sekilas terkait dengan profil pendiri dan pengurus ABDI. Ada saya sendiri, Kosasi, saya sekarang juga bertindak sebagai grup DPO dari salah satu perusahaan teknologi, Gojek. Lalu ada Iksan, Bang Iksan ini salah satu senior associate di Assegaf Hamsa and Partners, dan sehari-harinya banyak bergelut dengan isu-isu seputar pelindungan data pribadi dan juga teknologi lainnya. Ada Ardanti yang hari ini menjadi salah satu pembicara. Ardanti juga merupakan salah satu DPO dari Gojek dan juga Public Policy and Government Relation juga. Nah, lalu ada juga Dani. Dani ini partner di salah satu firma hukum, KNK Advocates, dan juga Abdi Lalahudin, Legal Counsel dari Ruang Guru. Jadi ini profil pendirinya. Memang di sini kami tidak mewakili institusi yang memang saat ini kami bekerja, tapi ini lebih ke kami, keprihatinan kami pribadi sebagai orang yang punya concern terkait dengan isu pelindungan data pribadi. Nah, ABDI sendiri ada beberapa dewan pengawas dan juga dewan pembina. Dewan pengawas kami ada Pak Ahmad Fikri Assegaf, Dr. Justisiari Perdana Kusuma, dan juga Pak Zaki Zainal Hussein. Dan juga salah satu dewan pembina kami yang mungkin kami sering ajak diskusi juga adalah Dr. Sinta Dewi Rosadi, merupakan salah satu pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Nah, apa sih visi ABDI ke depannya? Jadi, ABDI itu memiliki visi untuk menjadi wadah komunikasi yang kredibel dan berintegritas. Kenapa kredibel dan berintegritas? Karena tentunya akan banyak sekali nanti pandangan-pandangan. Nah, kami di sini ingin menjadi suatu institusi yang netral yang kita juga bisa dipercaya oleh masyarakat dan berintegritas serta berperan aktif dalam pengembangan dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Gitu. Jadi kami mengambil inisiatif untuk
meningkatkan awareness dan juga nanti memberikan kontribusi ke masyarakat untuk meningkatkan awareness seputar isu pelindungan data pribadi. Ada kami memiliki 3 misi gitu. Ada yang pertama tadi untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari anggota asosiasi itu sendiri, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelindungan data pribadi, dan menjadi mitra pemerintah dan kelompok pakar dalam pengembangan kebijakan pelindungan data pribadi. Nah, acara hari ini merupakan perwujudan dari misi kami juga yang nomor 2, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelindungan data pribadi. Ya, jadi banyak sekali kita lihat kalau fenomenanya di Indonesia ini, kalau saya ngobrol dengan beberapa orang, kalau orang-orang di luar itu mungkin mereka sangat berhati-hati sekali ketika memposting apapun di sosial media. Tapi orang Asia pada umumnya ya, mungkin ini bukan hanya orang Indonesia, tapi mereka itu justru lebih suka mengumbar apapun gitu. Nah, jadi ini penting, terutama teman-teman sekarang mungkin banyak yang work from home atau school from home. Bagaimana kita bisa menjaga privasi kita dan menjaga privasi orang lain, termasuk teman-teman di sekitar kita, tapi kita juga bisa tetap bertanggung jawab menggunakan sosial media. Nah, itu merupakan salah satu misi kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat publik terhadap isu pelindungan data pribadi. Ya, jadi kedepannya kegiatan ABDI itu ada beberapa gitu. Ada diskusi internal seputar isu-isu pelindungan data pribadi dan isu teknologi lainnya, termasuk keamanan informasi. Lalu kami juga mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan seperti acara hari ini, bekerja sama dengan beberapa platform-platform lainnya yang memiliki keprihatinan yang sama. Dan juga kedepannya kami akan banyak melakukan sosialisasi, terutama nanti setelah RUU PDP keluar, itu merupakan salah satu agenda utama kami untuk memastikan masyarakat tahu apa sih yang di dalam RUU PDP itu gitu, dan melakukan advokasi ke pemerintah terkait peraturan-peraturan yang akan diterbitkan, dan juga ke depannya sertifikasi dari DPO atau Data Protection Officer itu sendiri. Gitu. Nah, jadi itu sekilas mengenai ABDI. Semoga teman-teman di sini yang mungkin ada yang mungkin ingin menjadi praktisi di bidang pelindungan data pribadi atau tidak masalah, tapi nanti bisa mengikuti acara-acara ABDI lainnya juga ke depannya, atau kalau ingin menjadi salah satu DPO atau praktisi di bidang pelindungan data pribadi, bisa juga bergabung dengan ABDI. Nah, teman-teman bisa visit website kami, appdi.or.id, ya, atau di LinkedIn juga ada, dan di Instagram juga ada, appdi.id. Nah, itu rekan-rekan bisa mengakses ke situ, nanti ada link ke pendaftaran sebagai anggota kami, jadi teman-teman bisa bergabung di ABDI, sehingga kita bisa saling sama-sama tukar pikiran, juga sharing, mungkin ada use case yang kita belum pernah dengar, oh kalau seperti ini bagaimana isu data pribadinya. Nah, kita bisa saling bertukar pikiran, saling memberikan solusi, sehingga semoga ke depannya bisa meningkatkan digital literasi, bisa meningkatkan literasi dari publik juga untuk isu-isu seputar pelindungan data pribadi. Mungkin itu sekian dari saya, Ricky. Saya kembalikan ke Ricky dan teman-teman. Semoga webinar hari ini juga bermanfaat bagi semua. Makasih. Oke, sip. Terima kasih banyak Bang Kosasi atas kata sambutannya dan juga penjelasan sedikit kata pengantar untuk masuk ke dalam webinar hari ini. Baik, kita sekarang akan mulai ke sesi utama dari webinar kali ini, yaitu kita akan, jadi webinar kali ini tidak akan begitu serius, kita akan lebih ke arah santai saja, kita akan lebih ke arah talk show. Jadi kita lebih ke arah tanya jawab. Nah, tadi sudah saya perkenalkan bahwa hari ini kita panelnya sudah ada dari Bu Danti dan juga dari Bu Litang. Baik, tapi sebelum kita masuk sebenarnya bagaimana tips dan triknya untuk menjaga privasi kita di media sosial, saya mau tanya terlebih dahulu nih ke Bu Lintang. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya konsep dari privasi itu sendiri, atau mungkin konsep dari data pribadi juga mungkin boleh dijelaskan ya. Jadi kayak ada permasalahannya itu ada di mana gitu loh. Jadi kayak perbedaannya apa sih sama data secara umumnya, dan bagaimana sebenarnya privasi tersebut kemudian ditafsirkan di dalam konsep media sosial yang ada sekarang gitu. Mungkin saya persilakan kepada Bu Lintang terlebih dahulu untuk memberikan paparan sedikit mengenai hal ini. Mohon dinyalakan dulu Bu mic-nya. Oh ya, tadi lupa keklik, cuma mengarahkan mouse ke situ. Ya, ya terima kasih Ricky pertanyaannya. Jadi ya ini balik lagi ya soal kenapa kita harus merayakan privasi gitu. Kalau misalnya sejarahnya itu panjang banget sebenarnya, bisa kalau kuliah bisa satu SKS sendiri, mungkin Mbak Danti bisa sharing juga. Tetapi memang ada perkembangan di mana kalau kita melihat
data pribadi itu dulu sangat erat kaitan dengan properti gitu ya. Tapi seiring beriringnya teknologi, terus perkembangan zaman, itu jadi berubah menjadi hak gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dulu tuh sangat erat kaitannya dengan properti, kita tuh sebenarnya udah bisa melihat kalau di sini kebanyakan loophole, target audiensnya itu anak hukum, kemungkinan besar kita sering banget mendengar istilah ada larangan untuk masuk ke properti orang, halaman orang tanpa izin, itu kan sebagai bentuk salah satu hukum yang dilarang gitu. Nah itu tuh sebenarnya kayak basic soal privacy gitu. Kalau kita lihat sejarahnya itu bisa berbeda-beda di satu wilayah dengan yang lain. Nah kalau misalnya aku beberapa kali baca, dulu awalnya privacy itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana seorang individu memasang boundariesnya ke pihak-pihak lain. Tapi kemudian di abad ke-20-an gitu ya, berkaitan banget privacy dengan otoritas publik, bagaimana memisahkan kepentingan pribadinya, individunya dengan ini waktu itu kan zaman totalitarisme ya, jadi kaitannya dengan negara, bagaimana memisahkannya. Dan pada perkembangannya akhirnya karena teknologi juga semakin kesini juga akhirnya disahkanlah di dalam DUHAM, sehingga perspektif yang sekarang lahir dan tadi disebutkan ada kebutuhan soal data pribadi, kita melihatnya justru ini ada kepentingan hak dari privasi gitu ya, hak privasi itu bukan lagi sebagai properti tapi sebagai hak asasi manusia, di mana itu harus dilindungi gitu. Dan konsep privasi itu ya macam-macam, tergantung kita melihat sudut pandangnya seperti apa. Kalau dalam konteks teknologi, sekarang identiknya dengan data pribadi, bagaimana data itu kita sharing, digunakan seperti itu ya. Dan pada perkembangannya pun akhirnya hak privasi, terutama hak data privacy itu berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa mengontrol mengontrol data-data kita dan berkaitan dengan kita mengakses hak-hak lain ketika privasi kita dilindungi, seperti itu. Terima kasih paparannya dari Ibu Lintang, bahwa ternyata privasi itu dulunya dari properti, sekarang dia berubah rezimnya menjadi hak. Lalu bagaimana misalnya privasi ini di dalam media sosial sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Danti, bahwa di dalam ranah media sosial seperti ini, privasi itu menjadi pentingnya itu di aspek apanya sih sebenarnya? Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Lintang, privasi itu udah berevolusi dari dulu sekali gitu. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar, ternyata sudah ada dasar hukum untuk privasi, meskipun dia nggak specifically mention tentang privasi, tetapi sudah ada kaitannya lah dengan privasi. Di Universal Declaration of Human Rights juga sudah menganut privasi. Karena saya juga lumayan produknya S2 di Belanda, European Conventions of Human Rights juga sudah menyebutkan tentang privasi. Jadi privasi sendiri itu evolusinya sudah panjang. Tapi kalau kita tuh melihat zaman dulu nih, sebelum ada digital, sebelum ada teknologi, privasi memang dideskripsikan atau digambarkan, contohnya yang tadi Mbak Lintang berikan tuh bagus sekali, trespassing gitu. Jadi kayaknya nggak ada orang lulusan hukum yang nggak tahu istilah trespassing atau misalnya masuk ke rumah orang tanpa izin. Tapi sebetulnya itu adalah penggambaran dari bagaimana sih manusia itu memandang privasinya dan kenapa rumah itu menjadi area yang mereka tidak ingin ada orang bisa masuk seenaknya. Jadi kita punya kunci, kita punya apa, itu sebetulnya privasi. Nah, dengan adanya teknologi, sebetulnya apa yang terjadi di dunia offline, kayak kita punya kunci, terus kita misalnya melarang orang untuk masuk ke area yang kita punya, atau misalnya tempat tinggal kita, itu juga dianut di offline. Nah, di dunia online, dan dunia online ini besar sekali, ada yang bentuknya aplikasi, website, social media, ride hailing, e-commerce, dan lain-lainnya. Nah, social media ini menjadi salah satu dari banyak sekali platform-platform yang menyediakan layanan supaya kita bisa terkoneksi dengan dengan teman-teman kita. Tapi yang mungkin
kita suka lupa adalah sebetulnya kalau kita pasang password di handphone supaya orang itu nggak bisa buka handphone kita seenaknya, atau kita berusaha menutup-nutupi WhatsApp kita dari atau teks kita atau diary kita dari orang tua kita karena kita nggak mau orang tua kita baca diary, sebetulnya itu hal yang sama yang kita harusnya lakukan di sosial media gitu. Jadi di sosial media pun kita juga harus tahu nih mana sih sebetulnya yang kita ingin orang lain bisa lihat, mana yang sebetulnya kita ingin itu untuk dijaga karena merupakan bagian dari privasi. Tapi sosial media itu juga menarik sih, mungkin ini kaitannya banyak dengan human rights, kebebasan bicara, karena sosial media ini menciptakan kemungkinan supaya kita tidak dikenal orang atau anonimitas. Jadi banyak juga orang yang menggunakan anonim atau misalnya anonymous account supaya mereka tidak diketahui siapa sih sebetulnya mereka. Nah, itu juga bagian dari privasi supaya mereka tuh bebas menyampaikan pendapatnya. Nah, kira-kira sih seperti itu Mas Riki kalau yang di sosial media. Oke, sip. Terima kasih atas paparannya Bu Danti. Jadi sebenarnya jadi itu kan pada akhirnya privasi kayak dia analogikan itu sebagai rumah kan. Jadi pada akhirnya kita harus menjaga rumah kita sendiri kan, menjaga agar tidak direspek sama orang lain. Cuman yang terjadi sebelum kita masuk nanti ke anonimitas ya, yang terjadi di media sekarang karena semua sedang lagi pandemi, semua harus terpaksa di rumah ya kan, bosen, penat, akhirnya malah justru bahkan berpengaruh ke aspek psikologis kita masing-masing kan, jadi bosen banget nih kayak udah terkungkung. Nah akhirnya terjadi, apakah benar, saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah benar-benar sekarang itu terjadi fenomena oversharing segala sesuatunya di media sosial? Kan kalau misalnya jika memang itu kita harus menjaga rumahnya, tapi kita menjaga kuncinya, ini malah dikasih kuncinya ke orang lain gitu. Apakah yang kayak dibilang Mbak Danti kan juga ya itu kan hak mereka juga, hak kita semua sebagai untuk berekspresi kan. Tapi di satu sisi juga ada hak atas privasi juga. Nah, bagaimana mungkin membalancekan di antara dua ini, dan apakah oversharing itu salah, dan jika memang oversharing itu tidak masalah atau memang punya masalah, bagaimana kita agar bisa memitigasi resikonya agar walaupun kita sharing di sosial media, kita tetap aman privasinya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin saya undang kepada Bu Lintang terlebih dahulu deh, untuk menanggapi bahwa apakah sekarang sedang oversharing nih, apalagi di media sosial yang besar. Iya, menurutku sih sebelum kita kayak sampai ke oversharing tuh lebih kita ini yang harus dipahami adalah kita paham nggak sih sebenarnya tentang bagaimana internet bekerja, bagaimana media sosial bekerja. Selama ini kan kita memang perlu penelitian lebih lanjut sih sebenarnya, apakah memang ini kecenderungan negara dunia ketiga gitu ya, di mana mengenal internet itu adalah langsung social media platformnya gitu. Jadi yang namanya internet itu adalah social media platform. Itu kan sebenarnya kajian nih kayak di Myanmar waktu itu kasus karena mereka menganggap sesuatu yang datang dari satu sosial media itu adalah yang paling benar gitu. Nah, itu kan soal lain ya, tapi kaitannya menurutku kita perlu juga gitu memahami bagaimana sosial media bekerja, dan itu harus peningkatan soal literasi digital tuh lebih ke arah situ, bukan hanya sekadar menggunakan, tapi kita juga paham bagaimana sih teknologi ini bekerja. Nah, oversharing itu ya menurutku karena nggak paham soal bagaimana teknologi itu bekerja, sehingga juga tidak bisa melakukan perhitungan bahwa dampaknya tuh bisa seperti itu gitu, terutama soal eksploitasi data atau beberapa fenomena tentang social engineering attacks gitu kalau pakai perspektif cyber security, di mana data-datanya itu bisa digunakan untuk pencurian, untuk penipuan, phishing dan segala macam. Nah, itu kadang pemahaman tentang bagaimana teknologi bekerja, terus kaitannya kita tidak bisa mengontrol, itulah yang menyebabkan adanya kalau dibilang bisa efek-efek buruk yang ditimbulkan dari teknologi gitu. Nah, menurutku sih oversharing itu karena ya tadi ya mereka tidak tahu konsekuensinya, dan memang secara psikologis mungkin tadi yang mungkin Ricky bilang, apalagi lagi pandemi,
mungkin banget gitu orang jadi oversharing. Nah, tapi sebenarnya kan beberapa sosial media bisa memungkinkan fitur meminimalisir itu misalnya membuat close friend atau segala macam gitu. Tetapi kadang orang tidak menyadari bahwa data pribadi dia tuh matters, bisa berkaitan dengan penipuan misalnya, berkaitan kalau misalnya dia terlalu oversharing tentang pekerjaannya atau relasi keluarganya, jadi seolah-olah menganggap oh dia kenal banget nih sama si orang ini. Jadi kan kalau social engineering attacks itu kan membangun kepercayaan sampai dia akhirnya percaya dan kena tipu gitu ya. Atau beberapa oversharing tentang data pribadi lain yang sebenarnya sangat mungkin membuka identitas dia di dunia nyata gitu. Misalnya sangat membuat password yang sangat mudah, nama ulang tahun, tanggal lahir, tapi dia selalu update di sosial media ulang tahunnya gitu. Jadi itu kan sangat mudah. Atau orang tua gitu ya, kita tag nama orang tuanya, terus kemudian padahal beberapa misalnya di bidang perbankan orang tua itu nama ibu masih jadi kayak strong password untuk verifikasi. Nah itu kadang logika-logika yang seperti itu yang nggak disadari dan mungkin memang belum diketahui aja gitu. Jadi menurutku digital literacy ini terkait dengan fenomena oversharing tuh perlu dibangun supaya kita tahu sebenarnya bagaimana teknologi bekerja. Jadi bukannya anti, tapi kita sendiri, jadi kontrolnya adalah di kitanya gitu, seperti itu. Baik, terima kasih atas paparan Bu Lintang. Kalau dari Bu Nanti ini bagaimana nih menanggapi fenomena dari oversharing ini? Apakah benar sekarang lagi oversharing atau ya fine-fine aja? Atau mereka juga ya udah kalau mau sharing juga ya nggak masalah. Emang siapa sih gue emang penting banget sampai data-data gue tuh dicek-cekin banget abis itu dibikin identity fraud segala macem gitu. Menurut Bu Nanti bagaimana? Tadi menarik banget Mbak Lintang bilang tentang social engineering gitu ya, atau orang sekarang ngomongnya juga rekayasa sosial. Jadi sebetulnya social engineering ini adalah cara di mana si pelaku kejahatan itu mengambil informasi, misalnya password atau misalnya informasi tentang data pribadi, tetapi bukan dengan cara-cara yang fantastis kayak misalnya hacking atau misalnya dengan pemasangan AI atau apa, tetapi hanya dengan mengelabui si orang ini gitu. Nah, sebetulnya social engineering ini kenapa sih kok bisa terjadi gitu? Kebetulan ini juga tempat di mana di mana saya bekerja. Jadi perusahaan aku sedang pernah melakukan kajian begitu bersama UGM, dan kita melihat bahwa ternyata orang-orang di Indonesia itu literasi digitalnya masih sangat rendah. Jadi kita membagi sebagai 3 tahapan: rendah, menengah, dan tinggi. Nah, rendah itu adalah orang-orang yang sama sekali nggak peduli tentang keamanan data pribadinya, keamanan digitalnya. Jadi mereka hanya sebagai pengguna aplikasi saja, dan mereka tidak tahu risiko-risiko apa aja, bagaimana fitur-fiturnya. Mungkin mereka juga nggak tahu privacy policy itu apa. Lalu ada orang-orang yang di level menengah atau intermediate, itu mereka yang sudah mulai mengetahui, tapi sebetulnya mereka tidak melakukan banyak hal menjaga data pribadinya atau untuk menjaga supaya orang itu nggak masuk ke rumahnya yang ada di dunia online ini. Dan ada juga yang terakhir itu adalah advance, yaitu orang-orang yang memang sudah betul-betul aware dengan data pribadinya, sudah betul-betul misalnya baca tentang privacy policy, tahu risiko-risikonya, penggunaan aplikasi tersebut, dan lain-lain. Nah, sayangnya nih, orang-orang di Indonesia yang berdasarkan survei tersebut itu masih ada di level yang rendah atau menengah, dan kebanyakan itu di rendah gitu. Jadi orang Indonesia itu masih sebagai pasar saja gitu. Mereka ada aplikasi menarik, kita download, ada lain yang menarik, kita download gitu. Dan itu terlihat sekali di banyak kejadian-kejadian atau hal-hal atau tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di dunia online gitu. Contohnya itu pinjaman online, mereka ternyata mendapatkan link download untuk aplikasi itu bukan dari Google Store, tapi dari website atau dari WhatsApp ke WhatsApp gitu. Jadi dari banyak chat. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa mereka bahkan nggak aware kalau misalnya ada suatu pasar yang namanya Google Play Store atau Apple Store yang bisa mengkurasi atau setidaknya memberikan filter pertama bagi aplikasi-aplikasi yang bisa dianggap lebih aman. Lalu banyak juga orang-orang yang
sangat hati-hati sekali sama tabungannya, misalnya kalau punya dompet ditaruh di bawah bantal atau apa, tapi begitu ditanya OTP mereka akan kasih karena mereka belum aware bahwa OTP itu one time password gitu. Kalau kepanjangannya yang mana tuh password artinya adalah kunci gitulah dari gemboknya mereka, tapi mereka secara mudah memberikan OTP ke pihak ketiga. Jadi memang betul kalau misalnya tentang privasi itu atau tentang integritas dari suatu keamanan digital tuh ada 3 kan rumusnya, people, product, and process gitu. Nah mungkin product and process kita nggak usah omongin karena banyak banget ya PR-nya gitu. Jadi aplikasi, website itu pun mereka punya PR untuk memperbaiki masing-masing platformnya. Tetapi people ini yang kita sebetulnya bisa usahakan masing-masing, dan kenapa misalnya kayak ada Abdi di sini gitu, karena sebetulnya aku dan beberapa teman-teman berpikiran bahwa kayaknya kita perlu nih buat punya tempat di mana kita sendiri bisa tukar pikiran, bagaimana bisa bekerja lebih baik sebagai data privacy officer di kantor masing-masing, tetapi juga memberikan literasi seperti ini kepada teman-teman di luar lingkaran kita gitu. Jadi untuk oversharing ini memang mungkin satu menjadi bagian dari budaya kita sebagai orang Timur yang memang suka sekali ditanya dan bertanya. Dan juga yang kedua adalah karena kita nggak tahu risiko dan konsekuensinya tuh apa sih kalau kita tuh oversharing, jadinya kita suka banget nih membagi informasi-informasi ke pihak 3. Mungkin gitu Mas Riki. Mungkin panggilnya Mbak dan Ibu. Iya betul. Ya. Ya siap Mbak Danti dan Mbak Lintang. Oke. Nah, jadi kan kalau misalnya, tapi walaupun kan mau bagaimana lagi, kita manusia, kita ingin share apa yang jadi informasi yang terjadi di dalam hidup kita itu kemudian ke media sosial. Tapi kan ada beberapa yang kemudian tuh mulai mensensor gitu. Jadi sebelum diupload kemudian diedit dulu tuh di IG story ya kan, dikasih stiker, dikasihin bagaimana, dikasihin tempelan, pokoknya jangan sampai nggak kelihatan. Apakah itu sebenarnya itu sudah cukup safe? Atau sebenarnya kita perlu melakukan further measure gitu, jadi harus melakukan tindakan yang lebih advance lagi untuk melindungi, atau malah jadi paranoid, jadi ya udah nggak sharing sama sekali gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya bijaknya itu bagaimana kalau misalnya kita akhirnya perlu untuk sharing, kita pengen sharing, cuman pada akhirnya tapi ada resiko nih privasi kita akan di breach gitu. Mungkin dari Mbak Danti terlebih dahulu, silahkan gitu. Apa ada tips-tipsnya nggak sih? Ya, misalnya untuk sharing. sebetulnya yang paling utama adalah betul-betul memahami konsekuensinya itu apa sih kalau kita tuh sharing sesuatu gitu. Nah, mungkin di sini aku juga mau share salah satu kasus yang ada di luar negeri. Pak Riki bisa, atau Mas Riki bisa share gambarnya ya? Bisa. Aman. Ya, jadi ini ada salah satu orang yang kalau nggak salah itu di Kanada. Dia adalah wanita muda yang sangat manis, sangat cantik, berbakat, dan dia dikenal sebagai orang baik-baik di lingkungannya gitu. Nah, tetapi ternyata dia punya pacar, dia sharing beberapa foto-foto yang sifatnya itu sangat privat, dan akhirnya foto-foto tersebut leak ke banyak orang di sekolahnya. Nah, akhirnya dia mendapatkan bully yang bertubi-tubi dan dikekang dengan reputasi yang dia punya dan image yang dia punya, akhirnya dia stres dan bunuh diri gitu. Nah, mungkin kasus ini kita udah sering banget ya mendengar bahwa ada video atau ada foto yang leak yang sifatnya sangat pribadi, yang sifatnya sangat privat, karena memang mereka merekam atau mereka itu sharing lewat komunikasi atau media sosial. Nah, sebetulnya waktu mereka mau sharing, mereka cuma berpikir bahwa mereka akan sharing ke si A atau si B. Tapi si A atau si B-nya itu kita nggak bisa tahan lagi apakah mereka berhenti di situ atau mereka sharing lagi ke orang lain. Nah, kembali yang tadi aku sebutkan dari people, process, and product itu sebetulnya dari 3 itu yang paling tidak bisa dipercaya itu people. Jadi kita jangan pernah percaya bahwa oke, kalau misalnya saya share foto atau misalnya video atau misalnya chat yang sifatnya sangat pribadi ke teman kita beranggapan bahwa
oh teman kita ini bisa dipercaya kok gitu. Karena yang namanya hubungan itu kan dinamikanya ada ya. Kita mungkin hari ini temenan, besoknya udah nggak temenan lagi atau gimana. Jadi again, this kind of stories itu harusnya menjadi reminder juga buat kita bahwa jangan sampai oversharing dan really understand what will be the consequences. Ada juga aplikasi yang dulu sempat booming, yang kita diubah mukanya jadi tua. Semua orang download aplikasi itu, semua orang upload hahaha di Instagram 5 menit, tapi ternyata ada berita bahwa dia secara privasinya tidak aman dan dia juga buatan Rusia yang dinilai sangat berbahaya lah tujuannya. Nah, akhirnya orang semuanya kecewa dan akhirnya semua orang pada uninstall aplikasi itu. Jadi waktu kita download pertama kali kita nggak tahu nih konsekuensinya akan seperti itu. So I think learning the consequences of each and everything that we do online is very important because semua yang kita lakukan online itu sebetulnya sudah pernah kita lakukan di offline. Jadi kita dulu hidup cuma di satu dunia, sekarang kita hidup di dua dunia, dan harusnya keamanan kita punya di sana itu sama amannya sama yang ada di sini gitu. Nah mungkin boleh nggak Mas diputar videonya? Bisa, tunggu sebentar ya Bu. Oke, Bu lagi. Well, this just in, within the past 60 minutes, the man who posted thousands of nude pictures of women on his website without their permission was sentenced to 18 years in prison. Several of Kevin Bollaire's victims cried and poured their hearts out to a judge in hopes that the judge would sentence Bollaire to the maximum 20-year sentence. I'm homeless because of this. I lost my family, friends. I've lost almost everything because of this. One by one. I tried to commit myself to a mental institution after this happened because I was so overwhelmed. I would spend hours on the floor crying. Women whose nude or sexually explicit photos were plastered on YouGotPosted.com spoke in court about how it's affected their lives. We're not showing their faces to protect their identities. Kevin Bollaire is the mastermind behind the revenge porn website that allowed spiteful exes to send in embarrassing pictures of their former girlfriends. When business boomed and women begged Bollaire to take down pictures, the 28-year-old set up another website called ChangeMyReputation.com, where he charged up to $350 to remove the photos. But it seems the damage has been done. 2 years later, the images might have been removed from the website, but the other websites that pulled it from this website, there's still dead links linking my name to it. I can't get away from this. After jurors heard there were more than 10,000 victims whose pictures got millions of hits, they convicted Bollaire of 27 felonies, including extortion and identity theft. The state attorney general prosecuted this case in what's being called the first criminal prosecution in the U.S. involving cyber exploitation. Ya, jadi sebetulnya yang dilakukan oleh orang itu adalah mengumpulkan semua foto-foto hasil revenge porn. Jadi revenge porn itu adalah istilah di luar negeri di mana laki-laki, karena kebanyakan di sini laki-laki pelakunya, itu sharing foto mantan pacarnya yang sifatnya sangat pribadi, yang misalnya mereka tidak menggunakan baju atau bagaimana, karena mereka putus atau karena mereka diputuskan atau karena memang mereka punya dendam. That's why the name is revenge. Nah, si orang ini tadi itu membuat website yang mengumpulkan semua revenge porn yang ada di internet. Lalu waktu dia udah tahu bahwa ada demand atau bahwa ada permintaan, ada protes untuk take down the picture, mereka si laki-laki ini instead of taking down the pictures, dia malah bikin website tandingan. Dia bilang bahwa kalau mau take down foto kamu yang ada di revengeporn.com, kamu bayar $350 atau sekitar 5 juta rupiah. Nah, jadi ini adalah reminder lagi buat hati-hati dengan dunia sosial dan dunia sosial media, karena we never really trust other people kayak gitu. Siap. Nah, ini menarik ya kasusnya kalau bisa dikaitkan sampai ke revenge porn. Nah, kalau dari Mbak Lintang sendiri ini bagaimana nih pandangannya terkait revenge porn? Sama kita kan melihat fenomena-fenomena banyak juga nih mulai muncul nih. Saya mau kaitkan juga dengan akun anonim ya, tapi ini lebih ke arah yang akun alter.
Jadi yang mana di mana memang konten-kontennya itu memang konten-konten yang rated gitu, yang 18 plus gitu kan. Tapi mungkin memang mereka kadang-kadang juga mulai mensensor foto, mensensor mukanya dan segala macamnya. Apakah ini tetap apakah dengan mensensor tersebut itu juga aman gitu? Lalu kemudian apakah apabila kita hanya sharing, misalnya kita sharing ke loved ones kita loh ya, kalau misalnya revenge porn itu ya, kita nggak sharing ke di sosial media secara umum kan, secara publik kan sebenarnya. Apakah kita juga tetap harus berhati-hati atau bahkan tidak melakukan sama sekali gitu, bahkan tidak merekam, bahkan yang kita tahu ya kalau misalnya yang di terakhir kasus yang menyangkut kasus Giselle itu kan juga itu bahaya banget gitu, walaupun ya pada akhirnya bukan dia yang menyebarin pun juga bisa aja kena jerat UU pornografi gitu. Mungkin bisa diberikan tanggapannya sedikit dari Mbak Lintang. Halo, tadi sebenarnya dari pertanyaan yang pertama Mas Riki sebut ya, aku tuh kebayang gimana sih kita seharusnya bisa dari link dari oversharing gitu ya. Ini aku pernah baca satu penelitian menarik tentang privacy dari Alan Westin. Dia kayak orang yang bisa dibilang kayak scholar yang pertama kali menyebutkan privacy itu right to be let alone gitu ya, right to be alone. Dan salah satu bukunya, walaupun di situ dia mengutip juga sih, itu terkait privasi itu dia mengkaitkannya dengan kultur di Jawa dan Bali. Jadi kalau di Jawa memang secara fisikal tadi dari rumah tuh nggak ada, tetapi ternyata secara psikologis itu bagaimana mereka berrelasi dengan orang, terus itu dinilai sebagai bentuk kesadaran privasi juga untuk melihat sejauh mana orang dari pihak di luar keluarganya terhadap keluarganya. Jadi itu buku yang menarik sih, dia mengutip satu kajian tentang bagaimana ternyata yang selama ini kita bilang konsep privasi itu dari Eropa ternyata nggak sepenuhnya dari Eropa gitu. Ternyata kajian di Jawa dan Bali, kalau Bali kelihatan dari rumahnya ya, rumahnya di gang yang sempit, ada batu-batunya gitu loh. Itu berkaitan dengan privacy, dan itu mungkin teman-teman bisa menarik dibaca ya kaitannya privacy dan bagaimana di Indonesia, contohnya di Jawa. Cuma kritikku sih di buku itu karena dia sudut pandangnya dari kulit putih ya, Western, jadi mungkin melihat Jawanya juga, dan itu tahun berapa, sekitar tahun berapa ya risetnya, jadi kayak takutnya udah berkembang gitu ya, secara sosiologis dan psikologis. Jadi menurut di buku itu cara bertutur kata orang Jawa itu termasuk bagaimana mereka membangun privacy gitu. Kenapa ngomongnya pelan, terus menjaga diskusinya dari orang luar. Jadi itu menarik sih menurutku. Jadi kalau dibilang privacy umum, Eropa tuh nggak juga. Nah terus, kaitannya dengan NCII revenge porn ya. Kalau aku pada perkembangannya itu ternyata revenge porn itu dianggap cukup problematik konsepnya, karena kayak seolah-olah perempuannya yang melakukan kesalahan gitu. Padahal kan itu ya laki-lakinya juga yang karena kalau di cerita itu ya pelakunya yang seharusnya kenapa dia ngambil tanpa konsen dan segala macam. Jadi sekarang yang sering digunakan itu adalah non-consensual. Jadi digaris bawahi non-consensual intimate image sharing gitu ya, distribusi. Jadi, dan itu selain kasus yang diceritain Mbak Danti, di Italia itu kemarin baru juga ribuan, dan itu di Telegram gitu. Nah terus kemudian di situ sih sebenarnya kita bisa lihat, kita bisa mempelajari soal layer consent juga ya, misalnya. Cuma ini dilepas dari hukum Indonesia, karena di hukum Indonesia ada undang-undang anti pornografi di mana kedua model itu bisa dianggap menjadi pelaku kalau pakai kacamata undang-undang anti pornografi, jadi kena pidana. Tapi kalau misalnya kita ngelihat lagi, sebenarnya itu kita bisa lihat layar konsen ya. Pertama, apakah dia setuju itu direkam? Kalau misalnya ini direkam, atau kalaupun dia setuju direkam, apakah dia setuju untuk disebarkan? Nah itu kan berkaitan dengan privacy. Jadi menurutku privacy itu tuh bener-bener bagaimana kita menghargai orang dalam mengambil ini sih keputusan gitu, karena layer konsennya itu sangat banyak gitu. Nah dan pada perkembangannya itu sangat berkaitan dengan bagaimana sih teknologinya melindungi usernya. Dalam hal ini misalnya kalau di sharingnya di mana dia punya mekanisme yang cepat responsif nggak, kalau itu kasus-kasus seperti yang tadi Mbak Ardanti sharing gitu. Misalnya di Facebook, terus bahkan ada di
website porn itu dia juga sangat minim gitu responnya kalau misalnya ada kasus-kasus video-video yang ternyata itu non konsensual tadi. Terus di Telegram, di kasus di Italia juga akhirnya menunjuk pertanggungjawaban dari Telegram karena di situ di grupnya itu grup khusus itu disebutkan, oh untung ya kita melakukan ini di Telegram loh, berarti Telegram jadi tempat kayak gitu dong, maksudnya jadi dipertanyakan gitu tanggung jawab dari company-nya oleh masyarakat di Italia karena mereka juga belum ada regulasi tentang penghapusan kekerasan seksual kayak di Indonesia yang berkaitan dengan gender based online di ranah online gitu. Nah kalau kaitannya dengan anonim teknologi, justru sebenarnya saya anonim itu salah satu cara atau wujud dari privacy juga gitu ya. Dan menurutku anonim tuh nggak semestinya buruk, nggak semuanya buruk gitu. Misalnya ada kelompok-kelompok, ini kalau pakai perspektif HAM, ada kelompok-kelompok yang memang mereka membutuhkan anonimitas, misalnya kelompok-kelompok transgender yang mereka ingin juga melakukan mereka ingin berekspresi juga menggunakan platform media sosial dan mereka butuh itu identitasnya diakui di sosial media, mereka bisa karena jadi anonim, tidak sesuai dengan namanya yang diberikan oleh orang tuanya ketika lahir. Nah itu kan kalau kita ngelihat pakai kelompok minoritas tuh sebenarnya menarik gitu, bagaimana platform media sosial bisa mendistribusi menjadi platform terhadap kelompok-kelompok seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang anonim itu dijadikan misalnya tempat untuk pelaku kejahatan gitu. Walaupun sebenarnya menurutku di dunia sosial nggak ada yang anonim karena kalau kita mau pakai pelacakan, pakai kok aku jadi lupa istilahnya, kita melakukan ini digital, mungkin nanti bisa dibantu katanya, semacam forensik, digital forensik, pasti ketemu aja IP-nya dan segala macam. Tapi anonim itu memang salah satu cara, bahkan bisa jadi bentuk privacy juga gitu menurutku. Siap. Jadi sekarang kita beralih dulu nih dari anonimitas dan juga mengenai pornografi dan oversharing. Karena kita juga melihat ada fenomena bahwa anak kecil sekarang juga sudah main media sosial gitu. Apalagi udah media sosial yang paling booming sekarang tentunya adalah TikTok gitu kan. TikTok bisa termasuk nggak sih media sosial? Termasuk lah ya, karena kan sharing juga kan. Nah, apakah kalian apa aja sih mungkin batasan-batasan privasinya terkait anak-anak di media sosial? Kemarin kan juga sempat ada isu kalau ini mau dimasukkan di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi ya, terkait yang kalau misalnya di atas 17 tahun aja. Berapa sih batasan umur yang tepat gitu menurut kalian juga, kayak bahwa ini seorang tuh dianggap sudah, kalau misalnya Mbak Danti bilang, mengetahui konsekuensinya gitu di umur berapa, dan bagaimana misalnya nanti taruh ada orang tua atau misalnya kita misalnya sebagai om dan tante atau misalnya sebagai siapapun lah yang kita mengetahui ada seseorang yang punya ada anak kecil yang kemudian aktif di media sosial, lalu kita harus melakukan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? Mungkin dari Mbak Danti mungkin boleh di-share pandangannya. Sebenarnya kalau kita ngomongin RUU PDP ini, aku lihat daftar partisipannya ada teman-teman Kominfo, jadi mungkin hanya sama partisipannya nih tapi memang kalau misalnya RUU PDP itu kan sebetulnya secara konsep banyak sekali yang mengadopsi undang-undang yang udah ada, karena kan sebetulnya kalau kita lihat dari dunia internasional itu sudah banyak sekali negara-negara yang memiliki pengetahuan tentang PDP gitu, pengetahuan tentang data pribadi, khususnya Eropa gitu, karena memang kenapa mungkin melihat Eropa atau pengaturan Eropa itu mudah bagi kita orang Indonesia, karena secara kultural kita juga agak mirip lah dengan Eropa karena kita dijajah sekian lama. Satu, kedua secara sistem legal kita juga sangat mirip atau mungkin bisa dibilang sama gitu dengan Eropa. Jadi kenapa berkaca ke Eropa, mengadopsi lihat yang peraturan ini yang ada di Eropa itu mungkin lebih mudah lah bisa dibilang daripada kita melihat bagaimana praktik itu di Amerika atau bagaimana praktik itu di Inggris gitu, karena akan banyak perbedaan dari sistem
yang dijalankan gitu. Nah kalau di Eropa anak itu memang ada umurnya juga, kapan mereka bisa memberikan konsen secara mandiri. Jadi di Eropa itu aku agak lupa nih umurnya berapa, 16 kalau nggak salah. Mungkin Mbak Lintang juga bisa koreksi kalau memang kurang. Tapi di bawah umur itu mereka harusnya diwakili oleh orang tuanya untuk memberikan konsen lah atau menganalisa bagaimana sebenarnya konsekuensinya dari data sharing ini yang dilakukan atau misalnya exposures of personal data yang akan dilakukan si anak itu. Tapi kan kalau kita lihat di Indonesia menariknya sebetulnya yang sharing yang sharing foto anaknya kadang-kadang yang oversharing tentang anak-anak itu malah orang tua sendiri gitu. Jadi instead of mengadopsi bagaimana sih di dunia internasional atau di Eropa itu sosok orang tua itu melindungi anaknya. Jadi kayak misalnya waktu di Eropa aku juga pernah nih punya pengalaman karena kan ya aku orang Asia juga, orang Indonesia, anak lucu, aku foto kayak gitu, itu bisa orang tuanya kayak betul-betul menegur dan minta fotonya dihapus di depannya mereka. Nah itu yang terjadi di Eropa. Tapi kalau di Indonesia kan kayak sebaliknya gitu, malah orang tuanya yang kayak nih anak saya nih foto-foto kayak bisa kalau mau dicubit boleh, kalau mau dipegang boleh segala macam. Nah itu mungkin yang secara kultural kita juga memang sedikit banyak ada perbedaan karena ternyata yang di Eropa ini sudah berevolusi juga, mereka sudah aware, tapi kita masih masih belum tahu konsekuensi apa yang dijalankan itu. Kenapa literasi itu juga sangat penting sih di sini. Dan yang kedua di Eropa itu mungkin kenapa mereka akhirnya punya such kind of awareness karena kasusnya pun udah banyak gitu. Jadi yang namanya dark web di sana itu memang betul-betul ada dan nyata. Dan sudah ada beberapa kasus yang mengeksploitasi, ternyata di dalam dark web itu mereka memang mengkoleksi banyak sekali foto anak-anak yang digunakan untuk kaum-kaum yang tidak bisa disebut dengan kaum-kaum pedophile gitu. Jadi kenapa mereka akhirnya sangat hati-hati terhadap foto anaknya karena mereka tidak mau anaknya ini menjadi target dari orang-orang ini atau target dari si dark web ini gitu. Dan mungkin kita nggak perlu mengalaminya sendiri untuk belajar, tapi kita bisa melihat dari ternyata di luar negeri itu ada potensi itu, jadi kita juga bisa belajar dan lebih bertanggung jawab sih terhadap data yang kita punya di sini. Siap, terima kasih Mbak Danti. Kemudian dari Mbak Lintang, kemudian apakah ada tanggapan tambahan mengenai bagaimana cara mitigasi risiko pelanggaran privasi bagi anak-anak? Iya, kalau misalnya kaitannya dengan RUU PDP gitu ya, sebenarnya Elsam sendiri pernah memberikan masukan bahwa menetapkan batas anak itu sebenarnya 17 tahun itu maksudnya cukup perlu dipertimbangkan kembali. Terus apalagi menentukan bahwa data anak itu sebagai data spesifik itu, jadi data spesifik itu kan mungkin ini untuk gambaran umum, data spesifik itu kan sebenarnya data yang tidak boleh diproses, tapi kalaupun boleh mekanismenya harus sangat hati-hati. Nah sebenarnya kalau secara konseptual gitu ya, melihat dari GDPR, data anak itu bukan termasuk kategorinya data spesifik, tapi pengelolaannya harus lebih hati-hati juga. Jadi bukan dikualifikasikan sebagai spesifik, tapi mekanismenya juga cukup hati-hati. Misalnya dia harus punya wali gitu ya, atau orang dewasa untuk memberikan konsen. Itu kan yang digunakan di GDPR. Karena pada secara demografi gitu, kelompok umur usia 13 sampai 17 tahun itu sebagai adalah populasi yang paling banyak menggunakan sosial media. Dan sebenarnya kan anak juga punya hak gitu ya, kalau kita apalagi udah meratifikasi konvensi child protection gitu di Indonesia, jadi kayak justru itu jadi challenge buat Indonesia bagaimana menerapkan kebijakan digital yang juga melindungi hak-hak anak gitu. Jadi kayak landasannya adalah kepentingan yang terbaik untuk anak gitu. Kita juga nggak mau teknologi selalu digunakan
tadi menampilkan dampak yang seperti Mbak Danti ceritakan bahwa teknologi itu sangat seram gitu, dan untuk anak-anak bisa sangat celaka untuk pedofil. Tapi jalan tengahnya adalah bukan tidak mengizinkan anak melakukan menggunakan teknologi atau sosial media gitu. Justru disinilah tantangannya gimana nih supaya kita membangun teknologi atau sosial media yang ramah anak. Nah, aku sih selalu kalau untuk batasan usia itu kan sebenarnya kalau dari GDPR kalau nggak salah di bawah 16 tahun pemrosesan data pribadi anak itu harus atau paling nggak 13 tahun itu dia harus ada persetujuan dari walinya ya, orang tua atau walinya gitu. Jadi itu diadopsi atau diimplementasikan nanti di parenting control aplikasinya gitu. Nah, tantangan di Indonesia juga sekarang gimana nih selain sosial media, bahkan data-data tentang anak yang dikelola oleh pemerintah atau sekolah. Nah, itu kan juga tantangan tersendiri ya untuk data offline. Tapi seenggaknya kita bukan melarang anak-anak untuk sosial media, tapi justru kita yang membiasakan membangun teknologi yang justru ramah pada anak. Nah, aku selalu memberikan contoh yang sering aku kasih adalah beberapa game yang justru mengajarkan privasi ke anak. Jadi di situ Roblox mungkin banyak yang tahu ya, kalau ada yang punya anak kecil tuh banyak main Roblox, dan di situ ternyata Roblox tuh mengajarkan supaya usernya yang kebanyakan teenager bahkan di bawah anak SD itu untuk jangan gunakan nama asli kamu, jangan kasih alamat kamu ke ke usernya. Jadi kayak anak dan itu tuh ternyata terbangun sama ponakan-ponakanku yang kecil, kayak kenapa kamu nggak mau pakai nama asli? Soalnya nggak boleh, nggak mau menjaga privasi, bahkan di situ disebutnya. Dan jadi justru teknologi yang harus membantu kesadaran soal privacy melalui teknologinya dia gitu. Jadi yang ngebangun awareness-nya bukan lagi workshop, tapi dari teknologinya yang karena itu kan teknologi itu kan membuat kita kebiasaan ya gitu. Menurutku sih. Siap, terima kasih Mbak Lintang. Nah, kita mulai masuk ke sesi Q&A aja ya, sekaligus sambil masih tanya jawab. Di sini sudah banyak pertanyaan itu sekitar bagaimana batasan tanggung jawab nih dari operator media sosial yang kemudian dikaitkan dengan privacy policy-nya dari penyedia platform. Kalau menurut Mbak Danti dan Mbak Lintang, sebenarnya apa sih sebenarnya pertanggungjawabannya itu di mana dari platform sosial media, ataukah mereka bisa lepas tangan begitu aja, apalagi dengan menggunakan mekanisme safe harboring, bukan sih, koreksi saya kalau saya salah, untuk platform-platform user generated content seperti ini. Nah, kemudian apa mungkin terkait sama privacy policy, bagian tertentu apa di dalam privacy policy yang dipunyai oleh media sosial yang harusnya kita baca gitu. Mungkin bisa dari Mbak Danti terlebih dahulu. Kalau kita ngomong tentang sosial media, sebetulnya mereka juga nggak bisa lepas tangan dan juga nggak bisa benar-benar bilang bahwa we don't have power or we don't have outreach to the contents yang ada di platformnya mereka, karena they also need to be aware kalau platform mereka itu se-influential itu gitu. Kalau misalnya teman-teman lagi lihat nih politiknya Amerika, itu menarik banget bahwa Trump ini waktu dia sudah turun dari posisi presiden, dia disensor oleh banyak sekali platform-platform sosial media. Diawali oleh Facebook dan akhirnya diikuti juga oleh platform sosial media lainnya. Nah, padahal mungkin kalau misalnya hal yang sama terjadi di negara lain gitu, misalnya kayak ada negara lain yang memiliki orang yang memang dianggap berbahaya bagi keamanan negara tersebut, pasti sosial media juga bilangnya bahwa we cannot do that against the freedom of speech, bla 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 segala macam. Padahal sebetulnya they are very aware, they're fully aware bahwa their influence itu memang sangat besar, yang menyebabkan waktu Trump itu betul-betul disensor, itu ada nih grafiknya berapa hate speech yang turun. Jadi ada berapa persentase hate speech yang turun. Jadi they're very powerful, they need to be aware of their power and their position. Jadi yang biasanya atau yang harusnya mereka lakukan adalah ya mereka harus membuat fitur-fitur di mana
they would be less harmful to people sih, kayak gitu. Dan sekarang aku lihat juga sudah banyak sekali sosial media yang melakukan hal tersebut gitu. Jadi bukan juga mereka nggak ngapa-ngapain gitu, mereka juga sudah melakukan banyak hal. Contohnya ada beberapa sosial media memberikan right to access. Jadi kita bisa minta ke sosial media itu bahwa sebetulnya kalian tuh kumpulin data pribadinya apa aja sih. Kita bisa dapat reportnya. Ada yang bisa kita minta diagnostik. Jadi kayak misalnya kita tahu si data pribadi kita tuh dipakai untuk apa aja, disimpan untuk apa aja. Jadi mereka juga harus menjalankan mekanisme-mekanisme sesuai dengan perkembangan manusianya. Jadi mereka juga harus melihat socio-economic, social-culture-nya penggunanya, dan harus adaptasi. Fitur apa ya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah A, menyelesaikan masalah B, misalnya memberikan takedown mekanisme yang baik, atau misalnya memberikan censorship yang lebih baik, atau misalnya memberikan akses untuk data pribadi yang lebih baik, informasi yang lebih baik, dan lain-lainnya. Jadi banyak ruang untuk berbenah juga, dan itu bukan cuma untuk sosial media, tapi semua aplikasi yang ada lah di pasaran sekarang. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Mbak Lintang nih bagaimana terkait batas pertanggungjawaban dari penyedia platform media sosial terkait pelindungan privasinya? Ya, tentu menurutku sih perannya sangat besar ya. Bahkan bisa jadi sekarang lebih besar dari negara menurutku, karena negara konsepnya dia secara normatif, dan menurutku peran teknologi sekarang, kalau teman-teman baca sosial media itu pernah nonton Social Dilemma di Netflix gitu ya, itu tuh sangat menggambarkan ya bagaimana sosial media itu sangat membangun kebiasaan-kebiasaan kita, bahkan kalau disertain di situ cenderung jadi adiktif terhadap sosial media gitu ya. Tapi terlepas dari fenomena itu kan hal lain soal adiktif, tapi di situ juga ngejelasin potensi-potensi eksploitasi data dari media sosial gitu. Walaupun aku baca di kolom chat, sebenarnya data privasi itu bukan hanya sosial media ya, tapi secara offline maupun online gitu, pengelolaan dalam skala yang besar. Tapi karena ini lagi temanya sosial media, kita bahas sosial media. Nah, menurutku di situ peran pentingnya adalah karena teknologi itu udah terlanjur membangun, seperti yang tadi aku bilang sih, membangun kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi sebenarnya kalau mereka mengambil peran untuk membangun kultur soal privacy, itu sangat berperan penting gitu. Misalnya dulu bisa dilihat, ini aku sebut merek, dulu awal-awal tahun 2000-an, 2008, 2006 lah ya, ada platform Facebook itu sangat kita diminta untuk sharing sebesar-besarnya ya, sebanyak-banyaknya relasi keluarga, nomor telepon, tetapi terus kemudian perkembangan zaman jadi mengarah privacy by design. Terus akhirnya sekarang kalau kita sign up baru, semua informasinya ditutup, tapi kalau dulu dibuka gitu kan, didorong untuk dibuka gitu. Jadi menurutku itu jadi akan orang juga jadi akan kebangun gitu. Dan menurutku mereka kalau ditanya soal bagaimana tanggung jawabnya, karena mereka mengelola datanya gitu ya, memproses datanya, ya mereka punya tanggung jawab untuk menjaga data tersebut. Terus kemudian juga apakah balik lagi ini masuk ke prinsip dasar soal PDP sih, apakah pemrosesan data, pengelolaan datanya itu sesuai dengan tujuan awalnya, dipahami, atau user punya informasi yang cukup bagaimana datanya diproses, untuk apa aja, tahu nggak, jangan sampai kayak yang TikTok awal-awal Face App ya, Face App tuh. Face App itu ternyata orang nggak tahu itu untuk peningkatan AI atau scanning wajah dan segala macam. Jadi kita mesti paham gitu, itu punya tanggung jawab si platform untuk membangun itu semua kan. Kalau di GDPR ada istilahnya privacy by design dan by default gitu. Jadi secara desain, secara teknologi itu udah membangun kesadaran orang. Nah ini mungkin menanggapi fenomena yang kayak sekarang soal apps gitu ya. Satu apps itu dianggap dia terlalu banyak sharing ke family groupnya. Di satu sisi ada pilihan alternatif, tapi itu Signal gitu sebut aja.
ternyata di situ juga ada diskusi sekarang Signal. Memang kalau Signal itu kan basicnya teknologi yang sangat dia lagi sedang mengembangkan bagaimana supaya mendeteksi grup yang justru terorisme dan segala macam gitu ya. Yang takut disalahgunakan platformnya, mereka mau mendesain teknologi untuk mendeteksi itu karena kalau di Amerika ditemukan grup Proud Boys yang dianggap berimplikasi pada kericuhan kemarin. Nah, terus tapi di situ ada diskusi di dalam internalnya dibilang apakah kita melanggar privasi atau enggak nih nanti Signal, karena mereka jadi bisa ngebaca grup-grupnya. Jadi bahkan seteknis itu, jadi bukan hanya orang legal justru yang harus paham soal privacy, tapi dibangun dari teknologinya. Gitu sih kalau menurutku. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari peserta. Di sini dari pertanyaan dari ini, mohon maaf peserta mungkin kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya, gitu. Kemudian dari ini saya pilih dari pertanyaan dari Billy Panjaitan, ditujukan kepada semua pembicara, bagaimana caranya menegakkan hak atas privasi dalam media sosial? Apakah dengan cara konvensional, misalnya seperti melaporkan ke polisi, atau akan lebih efektif jika melaporkan pelanggaran privasi ke penyedia platform? Gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau misalnya terjadi pelanggaran, kita mesti ngapain sebagai user? Gitu. Oke, mungkin dari Mbak Lintang terlebih dahulu. Ya, kalau sekarang itu kan pelanggaran privasinya tuh jadi ada dua ya, semacam kayak dalam konteks pidana atau enggak. Nah, menurutku sih yang paling penting kita sasar dulu juga justru bagaimana sistem yang mengelola data pribadi tadi, yang kalau misalnya ada pelanggaran, itu bagaimana tujuannya untuk membenahi sistemnya supaya nggak terjadi lagi misalnya kebocoran atau penyalahgunaan gitu. Karena kalau dari sistemnya dibenerin, yang adalah salah satunya bisa dilakukan ketika ada satu undang-undang yang mengatur tentang bagaimana secara prinsipalnya data itu diproses, terus kewajiban-kewajibannya apa, itu tuh sebenarnya bisa dibenerin dari secara sistemik gitu. Nah, kalau menurutku, dan itu berarti berkaitan sama si platform-platformnya. Nah, kalau yang aku pahami sekarang kalau ke negara berarti berkaitannya dengan pemidanaannya gitu, atau ke aparat penegak hukum gitu ya. Jadi menganggap bahwa kebocoran data itu sebagai tindak pidana sehingga pelakunya harus ditangkap, tetapi di satu sisi misalnya soal pencurian data gitu ya. Oke, pencuri datanya ditangkap, orang yang melakukan pencurian data, tetapi kebocorannya dari mana dia dapat datanya? Kok bisa datanya kebongkar sampai ada ke dia? Sampai saat ini belum ada secara ada kekosongan hukum atau overlapping hukum kali ya, kalau karena saking banyaknya cara, jadi masih nggak jelas nih bagaimana supaya datanya itu memang dipegang sama orang yang punya legal ground, orang yang memang berhak mengelola atau pihak-pihak, bukan orang lah, pihak yang mengelola data pribadi itu. Nah, menurutku sekarang sih kalau realnya situasinya mungkin Mbak Danti bisa share ya karena kerja di ini. Tapi menurutku yang paling penting itu dari kajian secara normatifnya lah, kita bisa meningkatkan selain kepemidanaannya, dan justru malah kalau menghukumnya pidana juga menurutku nggak menyelesaikan masalah, karena again pidana itu jadi last resort. Nah, harusnya kita lebih memperbaiki sistem pengelolaan datanya tadi gitu. Siap, Mbak Lintang. Kemudian dari Mbak Danti, gimana nih tanggapannya? Jadi yang namanya pelanggaran data pribadi atau pelanggaran pelindungan data pribadi itu spektrumnya luas sekali. Jadi macam-macam banget. Dari yang tadi aku sempat sebutkan tentang revenge porn, sampai yang misalnya aku ngasih nomor handphonenya Lintang ke Rigi tapi nggak izin Lintang. Itu juga udah pelanggaran data pribadi. Jadi kalau misalnya di perusahaan maupun nanti harusnya di dalam kementerian atau institusi pemerintah, karena institusi pemerintah dan kementerian juga merupakan pemegang data yang cukup besar, mereka harus betul-betul memahami, memilah mana sih pelanggaran data pribadi yang harus dilaporkan ke data subjek, supaya data subjeknya bisa mengambil aksi-aksi khusus, misalnya merubah password, uninstall, atau apa, mana yang harus dilaporkan ke kementerian atau nantinya ke komisi independen, atau misalnya ke otoritas yang terkait,
karena memang kita butuh advice contohnya, atau mana yang cukup dengan kata Lintang tadi kita cukup memahami bahwa oke, kita punya salah, namanya 20 user kita ketahuan sama pihak ketiga, kita harus tutup itu, kita harus perbaiki caranya gimana. Jadi spektrumnya itu pelanggaran data pribadi itu luas banget, sampai yang tadi misalnya revenge porn itu dia sampai di penjara 18 tahun. Nah, di peraturan yang sekarang ada di Indonesia itu kalau misalnya tentang ITE, pastinya kita ke Undang-Undang ITE. Jadi misalnya kalau ada yang revenge porn tadi terjadi di Indonesia, mungkin dia akan dihukum dengan dasar ITE. Tapi misalnya tentang pelanggaran data pribadi, sifatnya itu masih belum jelas nih, karena memang ada banyak sekali peraturan-peraturan yang sangat overlapping atau tumpang tindih tentang data pribadi. Jadi ini bukan cuma membingungkan orang yang memiliki data, tapi juga kadang-kadang membingungkan si pelaku usaha. Jadi harusnya ikut yang mana nih peraturannya gitu, karena tentang ketentuan A diatur di peraturan A seperti itu, diatur di peraturan B seperti itu, jadi beda-beda. Jadi memang kenapa RUU PDP ini jadi sangat penting. Tapi yang tadi disebutkan Lintang juga, penting juga untuk pemerintah memahami bahwa nggak semua kesalahan atau pelanggaran itu harus dipenjara. Jadi waktu aku kuliah di Belanda, aku tuh mikir nih, kenapa di Belanda itu waktu aku kuliah di sana ada 4 penjara yang baru saja ditutup, sedangkan di Indonesia itu isunya adalah penjara itu selalu penuh gitu. Mungkin satu, memang secara moral kita masih dipertanyakan, tapi juga karena kita penduduknya jauh lebih banyak daripada Belanda. Tetapi yang juga bisa menjadikan catatan adalah betapa sulitnya di Belanda untuk orang dipenjara gitu. Banyak sekali kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang di Belanda itu sifatnya lebih ke ketertiban sosial aja atau ketertiban umum. Kalau di Indonesia itu sudah mendapatkan ancaman penjara 6 bulan sampai 1,5 tahun gitu. Jadi memang yang namanya pidana itu harusnya menjadi ultimum remedium sih, menjadi yang terakhir. Tapi kalau misalnya tentang pelanggaran data pribadi, itu sifatnya banyak sekali spektrumnya, sanksi administratif sampai yang sifatnya pidana atau denda. Dan itu memang harus ditimbang-timbang sama perusahaan masing-masing, mana yang harus dikasih tahu ke pemerintah, mana yang harus dikasih tahu ke data subjek, mana yang memang harus di-escalate sampai ke level pidana kayak gitu. Sip. Nah, ini ada kita lanjut ke pertanyaan dari para peserta selanjutnya. Tapi ini ada beberapa yang bertanya mengenai right to be forgotten. Ini rasanya sepertinya rata-rata yang udah ikut ini sebenarnya udah cukup paham ya konsep perlindungan data pribadi gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Danti terlebih dahulu bagaimana sebenarnya konsep right to be forgotten. Tapi ini pertanyaannya tuh lebih ke arah kayak ada nggak sih kesulitan untuk implementasi ini di Indonesia gitu? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dasar hukumnya ada nggak atau enggak dasar hukumnya, dan kemudian apakah ada use case-nya di Indonesia, use case yang di internasional juga boleh, dan kemudian bisa kita sebagai user pada akhirnya kita bisa menempuh menggunakan hak ini, right to be forgotten ini, bagaimana caranya sih Mbak Danti? Gitu, silahkan. Jadi kebetulan memang tesis aku tentang right to be forgotten, jadi aku cukup panjang belajar tentang right to be forgotten di di Eropa. Tetapi yang sangat beda adalah kalau di sini kesannya right to be forgotten itu adalah hak yang mutlak harus dikasih ke data subjek. Padahal sebetulnya implementasinya di Eropa itu tidak seperti itu. Jadi right to be forgotten itu juga mereka memang punya hak untuk meminta, tapi pelaku usaha atau misalnya nanti pemerintah, instansi pemerintah, data controller itu juga punya hak untuk memilah-milah apakah harus diberikan atau tidak si permintaan itu atau permohonan itu. Jadi right to be forgotten itu banyak juga nih pengaturannya, karena itu merupakan balance antara right to privacy, karena setiap orang punya privacy, tapi juga freedom of expression, right to information, itu juga ada bagian dari right to be forgotten. Jadi kalau di Google, karena waktu aku kuliah di waktu kuliah di Belanda itu memang studi kasusnya salah satunya adalah Google. Di Google itu right to be forgotten-nya waktu itu sekitar 300.000, tapi nggak semuanya diberikan. Yang diberikan itu bisa dibilang cukup kecil. Dan siapa yang menilai itu apakah diberikan atau tidak? Sebetulnya menilai itu adalah orang Google-nya sendiri nih, audit di dalam Google sendiri. Mereka menimbang-nimbang
apakah misalnya si link itu atau misalnya informasi itu harus di-index atau enggak. Jadi kalau di Google itu istilahnya bukan dihapus, tapi di-index gitu. Misalnya nih, Ricky pernah, ini bercanda ya Ki ya, saya Ricky pernah perkosa orang gitu. Terus Ricky bilang kayak, by the way, aku mau jadi anggota legislatif, tolong dihapus. Nah, sebetulnya right to privacy-nya Ricky itu tidak lebih besar daripada right to information-nya masyarakat yang perlu tahu bahwa calon anggota legislatifnya itu pernah perkosa orang atau mantan kriminal. Jadi yang seperti itu pasti ditolak. Terus ada juga misalnya Ricky lagi gitu ya. Misalnya Ricky pernah bangkrut gitu. Yang mana itu juga jadi salah satu kasus yang menjadi studiku. Ricky pernah bangkrut. Nah, kalau misalnya di peraturan Belanda atau peraturan Indonesia pun, kalau kita pernah liquid gitu, pernah dilikuidasi, kita harus memberikan informasi itu ke koran. Kenapa? Karena si orang-orang yang menjadi kreditor kita, dia harus tahu kalau kita udah nggak punya uang lah, kasarannya kita udah bangkrut gitu. Jadi mereka bisa melakukan legal action atau apapun itu yang diarahkan supaya mereka bisa dapat uangnya kembali. Nah, si korannya itu memang legal untuk untuk memberitahukan bahwa Ricky pernah bangkrut. Nah, tapi kalau itu di-upload di Google, di-upload di Facebook, di-upload di Twitter, nah Ricky punya hak untuk minta ke Google, minta ke Facebook, minta ke Twitter, tolong dong di-index gitu, tolong dong dihapus supaya waktu orang googling atau waktu orang Facebook itu tidak bisa search by name. Jadi kalau misalnya kita klik Ricky, yang keluar tuh bangkrut. Karena itu kan pasti reputasinya akan buruk kan. Jadi kenapa right to be forgotten itu sebetulnya bukan hak mutlak. Right to be forgotten itu banyak sekali layer assessment-nya, apakah diberikan atau enggak. Dan kita pun sebagai orang-orang yang menggunakan internet sehari-hari, kita harus sadar yang namanya digital footprint. Jadi digital footprint itu mungkin nantinya waktu aku meninggal, digital footprintku tuh masih ada dan masih bisa dicari gitu. Jadi begitu powerfulnya yang namanya indexing itu, yang namanya internet. Jadi daripada kita nanti minta right to be forgotten, lebih baik sekarangnya kita hati-hati. Siap. Kalau di Indonesia sendiri udah ada ini belum, Mbak Danti? Nah, udah ada yang minta? Apakah saya bisa mengundang teman yang di Kominfo ini untuk bicara? Karena kebetulan di Indonesia, jadi kebetulan di Indonesia itu sudah ada. Jadi right to be forgotten itu akan ada di RUU PDP. Jadi di RUU PDP ini memang merupakan pesan-pesan ya bahwa right to be forgotten itu harus ada gitu. Dan kemarin sudah pernah ada suatu putusan. Ini saya terima kasih sekali kepada Pak Denden di sini yang waktu itu sharing di Instagramnya tentang putusan ini. Jadi ternyata di Indonesia sudah pernah ada yang namanya right to be forgotten. Putusannya waktu itu menjadi putusan pertama tentang right to be forgotten di Indonesia. Tapi mungkin aku akan harus baca dulu lebih panjang tentang putusan ini. Tapi ini terjadi di Pengadilan Negeri Depok, kayak gitu. Oke. Oh nih, ada jawaban dari Pak Denden. Sudah ada di UU ITE pasal 26 ayat 3 UU ITE, kasusnya di PN Depok. Ini mungkin Pak Denden saksi ahlinya, karena beliau ini memang menjadi saksi ahli favorit gitu. Oke. Siap. Nah, kemudian kalau dari Mbak Lintang, apakah Mbak Lintang tuh merasa bahwa right to be forgotten itu, jadi karena adanya right to be forgotten ini jadi kita santai aja, nggak usah gitu pusingin lah privasi gitu, toh nanti juga bisa de-index nih sama Google, atau sebaliknya justru kayak tetap aja harus hati-hati sih baiknya gitu. Lintang tolong dinyalain dulu mic-nya. Ya, ini udah bisa ya. Ya kalau menurut saya tuh kalau di Indonesia kayaknya lebih persoalan terjemahan ya, kayak hak penghapusan informasi, tapi jadi padahal itu kan hak untuk dilupakan. Nah, saya nggak tahu apakah dilupakan itu artinya harus dihapus atau enggak. Karena memang pada saat tadi yang dibilang ada balancing rights-nya nih antara keterbukaan informasi dan juga hak untuk dihapus right to be forgotten ini gitu ya.
Karena kalau di Indonesia terjemahannya itu ya penghapusan informasi, sedangkan beberapa kita punya undang-undang informasi publik, beberapa informasi memang sudah ditentukan publik. Misalnya, ya ini sebenarnya berkaitan erat kasusnya karena di Eropa ya, balik lagi di platform media sosial, di mesin pencari gitu ya. Jadi jangan sampai kita konotasinya itu menghapus fenomena atau kejadian hukum ya. Misalnya kayak tadi disebutkan, si pejabat A pernah korupsi, terus dia menggunakan right to be forgotten ini ke PN gitu, pengadilan, untuk dihapus. Nah, padahal kan ada di satu sisi putusan pengadilan itu adalah informasi publik gitu, apalagi ini nanti berkaitan dengan ketika dia mau menjadi pejabat lainnya, harus ada harta kekayaan, terus kayak background, historinya seperti apa. Nah, itu informasi yang harus diketahui publik. Jadi itu harus dipertimbangkan lebih jelas. Apalagi kalau misalnya saya nggak tahu nih, saya jadi penasaran apakah di PN Depok gitu ya, putusannya terkait tentang apa, karena kalau di UITE kan disebutnya penetapan pengadilan kan, karena waktu itu pernah ada kasus juga, dia nggak mau, dia kasusnya ada seseorang yang pernah nanya ke saya, dia jadi korban, terus dia nggak mau namanya dia, padahal itu juga dia di bawah umur, ada di informasi pengadilan. Nah ini kan terus dia minta dihapus di mesin pencari, karena setiap nama ngetik nama dia pasti muncullah yang pengadilan itu gitu ya, putusan pengadilan tentang itu, dan dia nggak mau. Tapi ternyata pas minta ke mesin pencarinya, platformnya dibilang harus kalau pakai UTE harus pakai penetapan pengadilan. Nah, sedangkan selama ini kan konsep penetapan pengadilan saya nggak tahu deh secara kapasitas apakah hakimnya sudah memahami tentang right to be forgotten ini gitu. Karena yang saya tahu penetapan pengadilan tuh kalau misalnya mau ganti nama ya di KTP. Nah, itu aku nggak tahu mekanismenya, jadi penasaran juga. Tetapi di satu sisi yang perlu digarisbawahi adalah penghapusan informasi itu bukan berarti menghapus kejadian-kejadian, apalagi yang berkaitan dengan hukum ya, kejadian hukumnya gitu, tapi hanya dihapus di mesin pencarinya. Jadi misalnya korupsi, jadi informasi tentang korupsinya nggak bisa dihapus karena memang itu udah ada kejadiannya gitu. Kayak di media aja sih, kalau di media kan kita punya hak jawab buat tapi pemberitaannya itu nggak boleh dihapus sama sekali. Dia punya hak untuk memberikan hak jawab ke ke pembacanya gitu. Seperti itu sih kalau aku melihatnya, kalau paling dekatnya tuh ke undang-undang pers yang memberikan hak jawab ke publik. Oke, siap. Terima kasih atas pandangannya Mbak Danti dan Mbak Lintang. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi dari Siti Ridowati. Pertanyaan untuk Mbak Danti. Akhir 2020 kemarin di UK sudah ada Age Appropriate Design Code sebagai code of standard untuk pelindungan hak privasi anak. Dari sudut pandang industri, apakah kewajiban parental consent bagi pengguna usia anak memiliki tantangan tersendiri untuk diimplementasikan? Thank you pertanyaannya, pertanyaan yang bagus sebetulnya. Kalau misalnya, jadi waktu kita analisa peraturan atau waktu kita baca-baca peraturan sebagai mahasiswa tuh kita kayak wah maunya tuh semuanya ideal deh, pokoknya data subjek tuh harus memiliki semua hak dan harus bisa dijalankan hak tersebut gitu. Nah padahal kalau kita lihat lagi ke putusan-putusan yang di Eropa gitu, atau putusan-putusan yang ada di EU itu menarik banget karena mereka betul-betul melihat kayak very human gitu. Mereka melihat kayak semua sisi dari socio-ekonomik, politics itu gimana, dan mereka yang tadi right to forgotten itu juga mereka melihat apakah bisa dijalankan atau tidak gitu. Nah terkait dengan si parental consent ini sebetulnya isu utama bukan hanya parental consent ya, tapi banyak consent gitu. Kita tuh tidak bisa memverifikasi sebetulnya di balik handphone itu siapa gitu, karena kita nggak bisa nih tiba-tiba muncul di depan handphone terus kayak oh betul ya Pak Bapak ini gitu, karena secara teknikal juga hal tersebut susah sekali untuk dilakukan gitu. Masih ada di perusahaan yang saya bekerja itu masih ada beberapa istilahnya KYC atau know your customer yang kita sifatnya itu betul-betul face to face atau misalnya melalui call atau apa supaya kita betul-betul tahu si A yang melakukan tindakan B. Tapi banyak hal yang tidak bisa dilakukan untuk hal tersebut gitu. Contohnya misalnya kayak Facebook atau
Facebook atau WhatsApp gitu ya, yang mereka punya ratusan juta users, itu mungkin susah untuk betul-betul memverifikasi siapa yang melakukan apa. Nah, parental consent ini secara prinsip kan sebetulnya untuk misalnya nih YouTube anak gitu, atau misalnya Facebook yang lebih ramah untuk anak, itu yang harus kasih konsen itu orang tuanya, bukan dianya. Apakah betul-betul orang tuanya memberikan konsen? Nah, itu yang susah untuk dijalankan secara teknis gitu. Aku juga melihat dari banyak aplikasi sudah banyak juga perkembangan, misalnya diminta KTP atau misalnya diminta statement letter atau apa, tapi again kadang-kadang sebagai penyedia aplikasi kita juga ingin menerapkan yang namanya data minimization. Jadi data minimization itu kita betul-betul memilah dan memilih data-data apa saja sih yang kita butuhkan, itu yang kita minta. Karena kalau enggak, kita jadi punya banyak sekali data, jadi kayak bank data, dan kita juga jadi berkewajiban untuk menjaga data tersebut. Nah, kalau kita tidak membutuhkannya, jadinya kita cuma capek untuk jaganya nih, untuk memikirkan bagaimana jaganya. Jadi, it's a good question. Kayak someone finally raising this concern, karena memang banyak hal yang secara praktis susah sekali dijalankan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Danti atas insight praktiknya. Kemudian kalau dari Mbak Lintang, apakah ada komentar terkait dengan parental consent? Iya, kalau aku sendiri gitu ya, menurutku parental consent ketimbang kita melihat kalau pendekatannya menjauhkan anak dari teknologi itu sama sekali, maksudnya harusnya bukan opsi ya, apalagi di zaman pandemi gini, terus kemudian juga ngelihat perkembangannya zaman gitu. Menurutku parental consent ini apalagi harus diterapkan seimplementatif mungkin. Salah satunya misalnya kalau di beberapa negara itu mereka udah menggunakan apps gitu ya. Dan tentu selain harus diimplementasikan, nanti model-model formnya seperti apa gitu. Dan ini juga harus diberikan pengetahuan lebih lagi gitu ke orang tuanya juga, karena tadi benar kata Mbak Danti, banyak orang tua yang juga nggak paham, ya udah yang penting ini aja dibolehin aja, yang penting anaknya bisa pakai teknologinya kayak gitu. Menurutku yang paling penting itu pertama dia bisa diimplementasikan ke dalam teknologinya, jadi bukan semata-mata dikasih notice aja, kita melindungi hak anak, tapi bagaimana nih nanti diimplementasiinnya seperti apa. Dan itu mungkin challenge juga ya untuk mengetahui di balik orang ini itu siapa gitu. Tetapi menurutku lebih ini lagi soal usia tadi sih, karena nah ini yang masih bisa kita kejar gitu ya di dalam hal pembahasan RUU PDP, apakah 17 tahun, terus tapi gimana dengan anak-anak yang di bawah 17 tahun, terus bentuk konsennya nanti seperti apa, karena banyak kan sekarang tinggal kalau beberapa sosial media ya bisa aja kita ubah usia atau tanggal tahun lahirnya seperti itu. Tetapi kemudian aku pernah baca ada beberapa perkembangan teknologi juga yang dia mengidentifikasi dari perilakunya, kayaknya ini nggak mungkin deh ini anak kecil kayak orang dewasa usia segini, tetapi referensinya A, B, C yang menurut penelitian ini harusnya usia teenager. Ada juga sih model-model seperti itu, tapi aku nggak tahu kayak apakah itu terlalu advance diterapkan, tetapi ada juga model-model seperti itu. Sip. Nah, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.30, maka mohon maaf, maka webinarnya kan kita nggak bisa jawab semua pertanyaan. Maka jika ada pertanyaan mungkin masih bisa disampaikan kepada Mbak Danti dan Mbak Lintang masing-masing. Tapi karena ini webinar yang menjunjung tinggi privasi, maka silahkan dicari sendiri ya gimana caranya mendapatkan kontak mereka masing-masing gitu. Oke. Nah, cuman sebelum untuk menutup webinar kali ini, saya mau mengundang Mbak Lintang terlebih dahulu untuk memberikan closing speech untuk webinar kali ini. Ya. Silakan Mbak Lintang. Kalau menurutku privasi itu tuh dia harus ada bentuk kerjasamanya sih. Jadi kita bukan semata-mata, ayo kita memang harus kita ada kebutuhan terhadap regulasi, tetapi tentu
regulasi ini harus dibangun dari teknologinya juga dan juga dari people-nya tadi gitu. Nah, dan itu semua harus saling terintegrasi, saling harmonis untuk mewujudkan apa yang namanya privasi. Dan menurutku dari basic keseharian aja sih, apalagi ini temanya sosial media, misalnya kita minta izin dulu kalau kita mau foto orang, mau ngepost atau nge-tag. Nah, itu mulai dari situ sih kita harus membiasakan kultur soal privasi ini. Dan karena di sini kayaknya udah banyak yang paham juga soal privasi, dan menurutku sih penting untuk kita mau menyebarkan ke pihak lain, terutama misalnya orang tua atau anak, karena itu dari keluarga itu sangat paling penting sih gitu. Oke, siap. Terima kasih atas closing speech-nya Mbak Lintang. Kemudian dari Mbak Danti, plus closing speech-nya, plus juga dengan ini tadi ada beberapa yang nanya bagaimana cara daftarnya ke APDI dan persyaratannya apa aja kalau mau daftar jadi anggota APDI. Silakan Mbak. Untuk yang APDI, follow aja Instagram-nya atau follow LinkedIn-nya. Jadi kalau mau mencari aku juga ada di LinkedIn sebetulnya. Follow Instagram-nya, terus nanti kita juga update tentang literasi yang kita mau jalankan. Nggak ada syaratnya tertarik aja sama privasi. Sebetulnya memang ini cuma menjadi wadah kita. Awalnya kita berlima itu suka ngobrol sambil ngopi, and I think kita bisa bantu pemerintah juga, bisa bersama-sama pemerintah juga untuk literasi tentang bukan cuman privasi tapi juga keamanan digital kepada banyak orang. Dan kita juga bisa makin belajar karena semakin banyak orang yang bergabung dengan kita, pasti mereka membawa masalah masing-masing dan isu masing-masing, jadi kita juga akan belajar memperbaiki diri kita juga, dan akan belajar bagaimana sih sebetulnya privasi yang kita tidak tahu gitu, di luar si teman-teman kita suka temuin. Kalau closing statement, I think I like the statement from Obama. I don't know whether it's 100% correct, tapi you cannot have 100% security, 100% privacy and zero inconvenience. Jadi yang namanya privacy, security itu memang it's a trade-off. Kalau misalnya kita lihat pemerintah masih minta data kita untuk menjalankan tugasnya atau misalnya untuk menegakkan hukum, I think it's fair dan it's worth it karena memang untuk security kita. Tapi kita sendiri juga harus menjaga data privasi kita. It is very inconvenient karena kita harus baca privacy policy dan milih-milih aplikasi mana yang kita bisa download. Tapi I think it would be worth it because kita nggak tahu konsekuensi apa yang ada di baliknya, dan make yourself literated. Because if you're literated offline, you should be literated online. Gitu. Thank you. Baik, terima kasih atas paparannya selama kurang lebih 1,5 jam ini dari Mbak Lintang dan Mbak Danti. Terima kasih juga pada para peserta sudah antusias dan juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dan komprehensif kepada kita semua gitu. Baik, dengan demikian, dengan diberikannya closing statement dari masing-masing narasumber, maka sudah berakhirlah webinar kali ini. Webinar dengan judul Diskusi Hukum Sayangi Privasi dan Lindungi Media Sosialmu, sebagaimana diselenggarakan dalam rangka merayakan Data Privacy Day 2021 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia yang dibantu diselenggarakan oleh Loophole Academy. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih para peserta. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya, dan semoga kita sehat selalu di masa pandemi ini yang kita tidak tahu sampai kapan pada akhirnya. Oke. Terima kasih Mbak Danti, terima kasih juga Mbak Lintang. Thank you. Terima kasih.